Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arya Putra Pratama dari kelas 2 D3 ITB dengan nomor NRP 312050060. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang modul ketiga dari modul dosen saya, yaitu Bapak Sauki, dengan judul 2 Working with Key. Di dalam apa itu Key? Yaitu framework menyertakan tool yang sangat powerful yang disebut Key. Tampilannya seperti ini. Dia hanya aktif ketika aplikasi terdapat data aktif. Seperti yang video sebelumnya, di PHP ini terdapat dua environment, yakni ada development dan satunya lagi production misalnya. Lalu Key bisa diatur agar hanya dapat diakses dari IP. Nah, di sini keamanan Key-nya secara default Key dapat diakses hanya dari localhost saja. Untuk membuat Key dapat diakses dari IP lain selain localhost, lakukan langkah berikut ini. Seperti ini ya. Buka file config web PHP, tambahkan uncomment code program. Anda dapat mengganti dengan alamat IP Anda. Coba saya buka sebentar. Saya skip langsung. Tadi untuk mana tadi? Nah, settings Key dapat diakses dari API lain itu buka file config web. Ini untuk yang basic template ya. Kalau yang untuk advanced template saya belum menemukan. Nah, ini di basic template, di config, terus ada di web. Nah, di sebelah sini. Uncomment ini lalu masukkan IP Anda sesuai keinginannya, sesuai IP Anda keinginan. Seperti itu. Lalu selanjutnya mengakses Key, caranya adalah seperti ini: your domain, your app, web index.php r sama dengan Key. Atau jika mengaktifkan pretty URL itu langsung saja /key, seperti itu Key. Lalu di sini Key mempunyai fungsi menggenerate model, menggenerate controller, membuat fungsi CRUD, lalu mengenerate form, model, and extension. Untuk dapat menggunakan model generator dari Key, pastikan aplikasi Anda sudah terhubung dengan database. Seperti itu. Nah, model generator itu seperti ini dalam Key tampilannya. Lalu model generator sendiri digunakan untuk membuat model untuk sebuah tabel pada database. Lalu ketikkan nama tabel pada kolom table name, kemudian tekan tombol tab, nama model akan digenerate secara otomatis. Nanti saya coba praktekkan. Klik tombol preview, kemudian klik tombol generate. Begitu juga dengan yang lainnya. Model generator akan menghasilkan sebuah model yang diletakkan pada head directory models. Nah, seperti itu. Ini untuk yang ada di template basic ya. Template advance beda, bisa mengenerate melalui backend atau frontend. Lalu ini CRUD generatornya. CRUD generator digunakan untuk membuat form, index, create, update, dan delete. Ketika nama model pada kolom model class, kemudian tekan tombol tab, misal app
model jurusan. Seperti itu. Opsional, ketika nama search model lengkap dengan namespace-nya pada kolom search model class, kemudian tekan tombol misal. Oke. Lalu tambahi search ya. Untuk yang search model class. Untuk yang controller, tambahi controller belakangnya. Untuk klik review dan generate. Nah, CRUD generator menghasilkan file baru berbeda dengan model generator yang hanya menghasilkan satu file ya. CRUD generator menghasilkan beberapa file, yaitu ada file search model pada directory models. Opsional hanya dapat jika kolom search model diisi. File controller pada directory controller. Lalu satu set file CRUD view pada directory dengan nama sesuai nama controller dan berada dalam directory views. Oke, seperti itu. Mengkustomisasi dia akan menggenerate kode program menggunakan template bawaannya. Anda dapat mengubah template bawaan dari CRUD generator dengan cara sebagai berikut. Buat directory template di dalam directory app ini untuk yang di apa itu basic ya. Copy directory CRUD di dalam vendor dan ini step-stepnya seperti ini ya. Seperti biasa. Oke, ini tidak terlalu penting. Ini G extensions, beberapa developer telah membuat extension untuk meningkatkan kemampuan G. Beberapa extension yang terkenal adalah Ajax CRUD dan Enhance G. Nah, routing pada Y2, start default. Request routing atau penulisan URL dalam aplikasi Y tampilannya seperti ini ya. Ini root, R itu sebagai root, greeting ini controller ID, lalu index ini untuk action ID. CRUD generator akan menghasilkan sebuah controller dengan 8 buah action. Pada contoh sebelumnya telah dibuat controller dengan nama jurusan controller seperti tadi ya. Nah, untuk mengaktifkan berarti URL untuk template basic, buka file config web.php. Coba di tadi PHP. Nah, ini berarti URL ya. Dari basic template. Pastikan modul mode required telah di-enable pada aplikasi Anda. Oke. Seperti itu. Nah, untuk latihannya coba saya demokan juga. Yang pertama, modifikasi template untuk CRUD dan model generator dari G. Tambahkan nama Anda sebagai komen pada setiap file yang dihasilkan oleh G. Oke. Modifikasi template. Seharusnya nggak terlalu penting untuk modifikasi. Sebentar, coba saya buka templates. Saya skip ya agar tidak kelamaan. Oke, di sini tadi saya coba modifikasi template untuk di advanced template, tapi belum menemukannya. Langsung saja skip ke tahap yang kedua saja, yakni pada tab database untuk aplikasi Memart yang telah Anda buat pada tugas sebelumnya. Buat tabel item, kategori, dan item dengan struktur seperti pada gambar di samping kanan atas. Membuat database dengan tabel seperti ini ya. Tabel item kategori dan tabel item. Oke, sebentar. Buat tabel di sini saya
Namakan database-nya admin mart. Lalu buat tabel. Kenapa gue bisa ya? Sebentar. Oh iya sih, ini sudah buat tabel sih ya. Tadi ada item kategori dan item. Oke, item kategori jumlah fieldnya ada 3, 2, 3. Nah, di item kategori tadi dapat ID, name, parent kategori. ID, name, untuk ID in 11 varchar 255 in 11 integer 11 varchar 255 integer 11. Lalu di sini saya auto incrementkan untuk ID-nya. Oke, dan jadikan primary key. Sudah, langsung saya buat tabelnya. Sebentar. Ini disimpan. Nah, sudah ada tabel dengan struktur field atau kolomnya di ID, name, dan kategori sesuai dengan soal. Lalu buat tabel baru lagi dengan nama item. Item di sini item kolom tadi 2, 3, 4. Oke, sudah. Kami akan sudah oke, coba saya ulang. Nah, langsung saja di sini tadi ID, name, price, category. ID, price, kategori ID, kategori ID in 11 varchar 255 in 11 in 11 integer 11 varchar 255 integer 11 integer 11. Di sini ID-nya saya auto incrementkan sebagai primary key. Oke. Ini namanya saya simpan. Oke, sudah ada tabel item di sini. Lalu saya buat itu apa itu namanya relasinya. Nah,
Tadi di sini terdapat relasi yang mana tabel item berelasi dengan tabel item kategori, dan di dalam tabel item terdapat friend di kategori ID. Oke, berarti sebentar. Sini delete strain tadi. Sebentar. Issues. Kategori ID. Seperti ini. Coba saya ini apa? Bukan. Oke, saya bersihkan di sini. Oke, sini ada, langsung saja struktur. Saya simpan. Oke, tadi terdapat Frankie sudah terbuat di sini. Oke, sudah. Oke, sudah terbuat ya di sini untuk Frankie-nya kategori ID. Coba sebentar. Nah, di sini terdapat gambar kunci ya. Kunci warna abu-abu. Lalu selanjutnya di sini. Oke, yang kedua sudah selesai. Lalu yang ketiga dengan menggunakan G, buat model untuk kedua tabel di atas dan buat CRUD untuk kedua tabel di atas. Oke, saya akses terlebih dahulu G-nya. Ini sudah nyala. G. Saya sudah saya jalankan. Sudah jalan. Coba akses G dengan cara nah, seperti ini R G atau G. Oke.
Seperti ini. Sini tadi kan your domain, your app, web, /g. Oke. Ini tadi nah, sudah berjalan di aplikasi MyMart. Coba sih. Saya hapus. Ada login. Ini untuk front end. Sebentar. Nah, seperti ini benar ya. Tadi masuk ke back end. Lalu buat apa tadi? Model. Sebentar. Buat model dan code. Oke. Bisa buat model start. Oh ini. DB connection. Oh, belum saya setting database-nya. Sebentar. Oh, ya, nah, di sini untuk men-setting atau mengkonekkan database advanced template bisa buka di common config lalu ke main local.php. Di sini ketikan hostnya localhost ya benar. Lalu DB name-nya sesuaikan dengan database yang sudah dibuat. Itu tadi saya buatnya namanya adminmart. Oke. Oke. Save. Langsung saja ke Oke. Nah, sudah bisa. Lalu untuk tabel name-nya saya namakan apa? Nah, oh ya, tabel name dari kedua ya. Kedua tabel model class item lalu generate active query oke seperti itu ya. Sebentar. Oke, tadi ini berarti tidak perlu. Jadi namespace-nya ini kan app models karena kan app model di sini mengikuti basic template ya. App karena di basic template hanya menjalankan satu aplikasi yaitu app, sedangkan di backend di advanced template itu terdapat dua aplikasi yakni backend dan frontend. Di sini saya menjalankan membuat model di backend. Oke, sudah class name.
Coba saya preview terlebih dahulu. Nah, models item PHP. Coba saya generate. Oke, sudah generate. Coba saya lihat di sini. Di dalam backend terdapat di models. Di sini terdapat item.php seperti itu. Lalu yang kedua membuat tabel dari item kategori, model class name. Coba saya ke sini dulu. Tabel name, item kategori, model class name, item kategori, lalu namespace-nya backend ya. Tadi oke. Coba saya preview. Oke, langsung generate. Coba saya cek di sini, item kategori sudah tambah. Lalu selanjutnya membuat CRUD untuk kedua tabel. Oke, CRUD. Model class name tadi itu bukan F. Ini backend. Backend models dari item. Item. Oh, sebentar. Sini. Oke. Model ditambah seperti di PDF tadi ditambahi search, lalu controller ditambah dengan nama item. Name must start with an uppercase letter. Okay. Item. Okay. Controller. Okay. Coba saya preview. Views item from create. Oke. Ya, oke. Terus backend model item search itu sudah. Oke, langsung coba saja. Tadi sudah di preview, coba saya generate. Oke, dan coba di sini saya lihat terlebih dahulu. Sini. Nah, ada item source, item controller. Seperti itu. Lalu yang kedua membuat di item kategori. Item kategori. Di sini tadi namanya seperti ini. Coba saya preview terlebih dahulu. Oke, sudah, coba saya generate langsung. Oke, dan lihat di sini, oke, sudah terbuat. Oke, sudah terbuat controller, source, ada create, update, delete, view, seperti itu di dalam controller. Lalu setelah itu coba saya jalankan CRUD-nya, yang mana di sini di step soal nomor 4, yakni gunakan form yang dihasilkan angka nomor 2
di atas untuk mengisikan beberapa data pada tabel item kategori dan item minimal 10 data untuk masing-masing tabel. Lalu yang kelima aktifkan berarti URL. Oke. Untuk masuk ke CRUD langsung saja di sini kita tambahkan tadi items slash sebentar. Item controller item model itu pantesan nggak bisa karena di sini terdapat kesalahan ya tadi di model di dalam pembuatan kategori apa controller tadi. Astaga, controller ini salah semua ini. Saya tidak terlebih dahulu. Oke, untuk tadi di mana? Nah ini juga tidak juga. Sebentar. Ada kekeliruan. Coba saya tadi ke Oke, buat CRUD lagi. Coba saya model class name-nya tadi models item set model item set controller ini backend ini salah ya, bukan models tapi controller. Jadi saya sering controllers. Oke, coba saya preview. Oke, coba saya generate. Nah, di sini terdapat item controller. Jadi tadi ada keliruan. Oke. Lalu selanjutnya coba saya itu akses terlebih dahulu. Nah, sudah bisa. Hasilnya seperti ini. Nah, tadi ada keliru, coba saya buat yang kedua, yang kedua itu model item kategori. Tadi oke. Coba saya preview terlebih dahulu. Lalu saya generate. Nah, sudah done. Oke. Selanjutnya tadi membuat field isi dari masing-masing CRUD. Saya coba di sini tadi item. Oke. Create item. Nah, di sini membuat name, price, kategori ID. Coba saya buat item sepatu. Harganya 100.000. Kategori ID belum dibuat. Sebentar.
Nah, sebelum membuat item itu kan di sini tadi item kategori terlebih dahulu ya. Yang di item itu terdapat foreign key-nya. Coba saya ke item kategori terlebih dahulu. Tadi itu namanya apa ya, lupa saya. Itu kategori kan. Sebentar di view item kategori slash bukan pakai tanda hukum. Nah, lalu saya buat create item kategori, saya coba buat namanya peralatan kategorinya 10 ya. Coba saya buat 10, coba saya save. Maka jadi seperti ini ya untuk tampilannya. Lalu coba saya ke update ini untuk update, delete untuk delete, lalu ke sini coba. Nah, di sini terdapat error karena kan belum diarahkan ya ke dalam modelnya. Coba di sini format backend item kategori index PHP, kategori index.php, maka di dalam mana tadi? Di dalam sebentar, di bagian sini tadi backend models saya save, coba saya save terlebih dahulu sebentar. Kembali ke Google sini. Oke, coba saya. Nah, sudah bisa di sini sudah muncul apa isi dari item kategori. Oke, selanjutnya coba sebentar. Di sini tadi minimal 10 data untuk masing-masing tabel. 10 data berarti banyak ya. Nah, ini hanya demo saja, satu saja terlebih dahulu. Coba setelah itu saya ke item. Nah, belum ada ya. Coba saya create item, namanya coba sepatu. Nah, kategori ID-nya coba saya tadi klik 3, bisa nggak ya? Nah, kategori ID invalid karena tadi terdapat relasi dan di dalam kategori ID ini adalah foreign key ke uh, item kategori di sini. Foreign key ke nah, ke ID yang di sini item kategori. Nah, coba di dalam item kategori tadi kan sudah diisi. Nah, di sini sudah terisi ya peralatan sekolah seperti itu. Lalu berarti ini kategori ID nomor 1. Saya save. Nah, sudah berhasil seperti itu. Tinggal tambahkan sampai 10 item ya, seperti di soal tadi. Lalu yang terakhir tadi apa tadi? Aktifkan pretty URL pada aplikasi Anda. Oke. Berarti URL. Nah, di sini berarti URL
Jika menggunakan template basic, bisa buka config web.php di dalam ini URL manager component. Seperti itu ya. Coba di sini kan jadi URL itu seperti ini. Jadi, nah seperti itu. Itu untuk di basic template. Coba saya jalankan di basic template ya. Basic template coba di sini. Nah, di sini ini basic template sudah terdapat ya berarti URL-nya. Ini tinggal hapus saja komen. Nah, ini sudah aktif berarti URL-nya. Seperti itu. Lalu coba saya jalankan. Tadi berarti URL seperti localhost, basic, webhost, seperti itu. Oke. Coba saya ke Google. Localhost. Apa tadi? Nama dari folder directory yaitu MyBasic. MyBasic. Terus web. Oke. Web. Oh, salah ya. MyBasic. Sebentar. Ini MyBasic. Nah, sudah jalan. Seperti itu untuk berarti URL-nya. Coba ketika saya jalankan ini coba di uncomment di comment seperti ini. Kalau tidak di berarti URL itu nanti hasil URL-nya beda sebenarnya. Coba saya apa ya? Jadi salah. Salah. Kalau tidak mengaktifkan berarti URL, maka hasilnya akan seperti ini ya. Jika saya aktifkan berarti URL, coba saya kembali lagi. Nah, maka kan hasilnya berbeda seperti sebelumnya, seperti itu. Oke, selanjutnya. Oh, tadi kan di basic template. Sekarang coba saya di advanced template, berarti di sini kan seperti ini. Sebentar. Advanced template. Nah, seperti di sini. Advanced template ini letaknya di mana ya? Nah, untuk membuat apa itu berarti di advanced template,
Saya coba cara yang lain daripada mencari seperti tadi di basic template. Coba saya di sini di folder sebentar, web, lalu ada ini dibuat ya. Berarti buat file .htaccess di dalam folder web jika belum ada. Karena di Advanced Template belum ada, saya coba buat terlebih dahulu. Copy, htaccess. Oke. File. htaccess. Oke. Oke, benar. Coba saya jalankan di create URL-nya. Web berarti tadi dicoba item, lalu index. Belum bisa, sebentar. Berarti URL sudah berjalan seperti ini untuk berarti URL ya. Kalau tanpa berarti URL maka tadi menggunakan R atau root ke tujuan yang akan dituju, seperti itu. Itu saya settings di bagian main local.php di command di config. Ini tambah URL manager, berarti URL true dan false. Ketika saya coba tadi hanya menggunakan apa tadi? Ntar saya coba tadi. Nah, ketika saya menambahkan htaccess saja itu tidak cukup ya, karena saya tadi coba hanya menambahkan itu disuruh untuk login ke dalam web backend-nya, seperti itu. Jadi saya tambahkan komponen di dalam main local php di command-nya, command config sini tambahkan URL seperti itu. Saya coba lagi ketika jika item kategori. Nah, seperti itu. Oke. Jadi untuk latihan sudah selesai. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.